Iya, mana wajah-wajahnya? Kenapa kok ditutup semua? Saya nggak mulai kalau masih ditutup semua. Kenapa? Ya, Rania, Yasmin, sudah. Muhammad Aldi, semangat, ayo komting. Kompetensinya, kita diskusi aja lah nanti. Kalau kuliah itu bisa Anda baca. Ya. Yang penting kita tahu manfaat patologi klinik itu apa. Jangan hanya untuk sebagai prasyarat untuk bisa lulus gitu, enggak ya, pasti lulus lah insya Allah kalau Anda berusaha lulus ya. Tapi yang penting kompetensinya untuk apa patologi klinik. Mohon dibantu dong, ayo siapa yang bisa apa menceritakan patologi klinik itu untuk apa ya, untuk gimana kompetensinya. Mbak Ardiani, Mbak Gusti gimana? Ada Mbak Syahrini juga di sini ya. Apa boleh aja ngomong, kita bebas berbicara, artinya kita mengungkapkan apa yang Anda tahu. Kira-kira buat apa sih kita belajar patologi klinik ini gitu ya. Apa Mbak Alisa? Yang keras dong. Ya. Nggak jelas ya saya ya. Gimana? Halo, siapa yang suaranya bisa didengar ya? Ayo. Kompetensinya patologi klinik ini apa? Kalau sudah lulus ini, kita bisa mengerti mengenai apa dan fungsinya untuk apa mata kuliah patologi klinik ini ya. Izin menjawab, dokter. Untuk apa gimana? Untuk mendiagnosa penyakit, dokter. Untuk menguatkan diagnosa penyakit ya. Jadi kalau Anda mendapatkan pasien itu kan pasien kita juga enggak bisa ditanya ya. Misalnya letih, lesu, lemah, enggak mau makan, diare apa semacam itu ya. Misalnya mau juga melakukan apa? Manipulasi, mengadakan operasi, apakah dia sehat benar apa enggak ya. Jadi untuk melakukan terapi ya, untuk menentukan terapi apa, untuk menguatkan diagnosa hewan ini enggak bisa kencing, wah ini mesti kena apa kencing batu, nggak boleh, harus diperiksa urinnya dulu, benar nggak ada kristalnya, benar nggak kelihatan ada apa kalsium oksalat dalam urinnya, seperti itu ya. Jadi selain untuk membantu menguatkan diagnosa, juga untuk menentukan terapi ya. Kalau memang dia ini anemia ya, kurang darah, dikasih terapi apa ya. Misalnya dia ya ekstrim ya, kena leukemia ya. Nah, ini kira-kira leukemianya apa? Apakah akut, apakah kronis, seperti itu ya. Jadi lebih yakin ya. Jadi kita bukan jadi terkun, bukan jadi dokter tapi dukun ya, tapi dokter benar profesional. Jadi ada gambaran hasil laboratorium ya. Seperti kita saudara kita kalau ada yang mau dioperasi kan pasti harus pemeriksaan lab klinik ya toh. Jadi Anda sekarang sudah bisa membaca hasil ya. Kemarin maaf untuk praktikum tidak memuaskan ya. Memang untuk praktikum streaming itu harus dilengkapi dengan alat-alat yang memadai, dan kemarin memang belum sempurna ya, sehingga praktikum yang dilakukan tidak bisa nampak jelas ya. Paling enggak sudah ada gambaran bahwa sampel atau darah yang kita periksa itu hasilnya normal atau tidak ya. Kalau di bawah normal, apakah benar hewannya itu anemia ataukah memang pada pengerjaannya kurang tepat, seperti itu ya. Kesimpulannya kan macam-macam ya. Atau mungkin sebaliknya hasilnya lebih tinggi dari normal ya. Apakah memang dia kemarin ceritanya kan untuk praktikum anemia, jadi mungkin antara anemia dan kebalikannya anemia apa? Balikannya anemia.
Polisitemia, dokter. Polisitemia. Oh, benar ya. Seperti itu. Nanti Kamis ini kita semua praktikum online ya, mudah-mudahan walaupun nggak praktikum tapi ada gambaran apa yang harus dikerjakan, interpretasinya bagaimana, pembacaannya bagaimana ya, seperti itu. Komposisi darah kemarin apa saja ya? Darah itu komposisinya apa saja? Benda-benda korpuskuler dan cairannya ya, bagian cair, plasma atau serumnya ya. Benda-benda padatnya terdiri dari apa saja? Eritrosit, apalagi? Apa dong? Leukosit dan trombosit. Leukosit dan trombosit ya. Di mana masing-masing selnya mempunyai peran masing-masing, mempunyai job description masing-masing ya. Kalau leukosit anunya apa? Perannya apa? Tugasnya apa dia? Sebagai apa? Pertahanan tubuh. Utama pertahanan tubuh, di mana masing-masing selnya itu ada tugasnya. Misalnya kalau ada apa, akan kelihatan kalau misalnya ada apa, saya izin share screen ya, ada kenaikan eosinofil, itu kira-kira apa yang karena penyakit apa semacam itu. Eosinofil apa? Kalau eosinofil meningkat karena apa? Alergi. Alergi atau apa? Infeksi apa? Parasit ya, semacam. Jangan lupa baru kemarin ya. Jadi ya. Terus kemudian ada satu sel lagi yang perannya penting ya, tadi sudah disebutkan. Eritrosit, leukosit. Leukosit kan macam-macam ya. Ada eosinofil, ada basofil, ada apa lagi? Monosit, limfosit, limfosit dan monosit. Kemudian satu sel lagi, sel apa? Trombosit. Trombosit. Nah, peran trombosit untuk apa? Pembekuan darah. Pembekuan darah, alias nama lainnya yaitu untuk hemostasis ya, proses hemostasis ya. Apa sekarang definisi hemostasis? Dibaca aja dah, halaman berapa itu? Ya, Anda punya buku dibaca ya, tiap kata itu ada maknanya ya, ada maknanya. Jadi harus dibaca satu persatu. Ini agak lumayan ya, istilah-istilah hemostasis ini lumayan banyak istilah Jawanya, istilah asingnya ya. Ini proses hemostasis untuk apa? Ayo coba Rania. Melindungi diri dari kehilangan darah, dokter. Jadi dalam tubuh ini proses untuk perlindungan diri supaya tidak kehilangan darah yang berlebihan ya, dan juga proses menghentikan terjadinya perdarahan spontan ya, karena kita tahu bahwa darah itu hanya 5% dari cairan tubuh kita ya. Jadi kalau kalian misalnya berat badannya 70 kilo ya, berarti 5%-nya berapa itu? Hanya 3,5 liter ya. Dan jantan sama betina juga lain persentasenya ya. Kemarin pada saat eritropoiesis, proses pendewasaan dan pembuatan darah, sudah dijelaskan bahwa tiap hari itu ada pendewasaan sel eritrosit tapi juga penghancuran. Jadi sel yang sudah tua, sel eritrositnya sudah lifespan-nya sudah notok, udah umur eritrosit kan ada batasnya ya. Pada mamalia itu sekitar berapa? Pada manusia sekitar berapa? Antara 90 sampai 100 hari ya. Oleh karena itu kenapa kita atau yang biasa donor itu boleh donor pada saat setelah 3 bulan karena nunggu proses eritrositnya, hemopoiesisnya sempurna ya. Jadi ada yang matang, ada yang dihancurkan ya. Nah, ini juga ini
proses perdarahan ya. Kita tidak ingin berdarah, tidak ingin artinya kehilangan darah yang spontan ya. Karena kalau kehilangan darah yang terlalu banyak akan menyebabkan shock ya. Kalau betina atau wanita itu memang tiap bulan itu mengeluarkan darah yang secara fisiologi itu no problem ya, karena ada proses pembentukan, juga ada proses pembuangan karena hormonnya ya. Itu makanya ada mekanisme namanya hemostasis ya. Masya Allah, Allah ini memberikan yang terbaik tanpa kita sadar bahwa ada proses hemostasis, suatu perlindungan bahwa jangan sampai kita ini kalau sudah mengeluarkan darah jangan terus menerus ya. Jadi kita udah belajar bahwa hemostasis tadi apa? Mekanisme dalam tubuh untuk melindungi diri dari kehilangan darah ya. Yaitu untuk menghentikan terjadinya perdarahan spontan ya dalam pembuluh darah yang mengalami cedera, kerusakan yang disebabkan karena trauma ya, atau jangan sampai adanya trombus, adanya penjendalan karena setelah perdarahan ya. Nah, proses perdarahan itu ya memang nampaknya sepele ya. Siapa yang pernah kena pisau ya? Kalau kita tidak sengaja kita memotong terus tangan kita terluka ya, tangan kita terluka, Anda perhatikan ya, itu kan darah akan berhenti dengan sendirinya, iya benar. Kemudian setelah darah berhenti dengan sendirinya, dia akan kadang-kadang keluar lagi ya, berarti itu ada hemostasis secara primer pertama awalnya, jadi karena kita ditutup atau ditekan supaya tidak keluar darah ya. Nah itu di situ sebenarnya kompleks sekali prosesnya ya. Ingin tahu atau ingin tahu apa tidak, ingin banget atau ingin tahu sekali ya. Nah itu komponen hemostasis itu apa saja yang terlibat ya. Selain vaskuler ya, selain trombositnya juga faktor-faktor pembekuannya itu kompleks sekali ya. Prosesnya apa, tahapnya apa, itu nanti kita pelajari ya. Dan itu kalau fisiologi normal, kalau ada kelainan ya, patofisiologisnya ada, nah itu kita pelajari ya. Ya. Ya, diulangi lagi bahwa hemostasis mekanisme dalam tubuh untuk melindungi diri terhadap kehilangan darah ya. Untuk mengatasi perdarahan tadi akibat trauma ya. Mungkin ada eksiden ya, ada anjing kena keserempet benda keras ataukah keserempet mobil ya, semacam itu perdarahan atau trauma yang mendadak seperti itu ya. Nah, mekanismenya apa? Nah, kalau ada pelentong-pelentong ini, Anda perhatikan ya. Pertama kali tadi ada vasokonstriksi sementara ya. Secara normal pasti ada vasokonstriksi itu kan pembuluh darahnya dia mengkerut sementara ya. Nah, setelah itu ada reaksi trombosit, mulai beraksi trombositnya ya. Di mana trombosit ini garis besar dia mengalami adesi, ada perlekatan ya. Kemudian ada reaksi pelepasan, di situ ada serotonin, ada PF3 ya. Juga terjadi semacam plak ya, agregasi trombosit ya. Jadi setelah pembuluh darah itu mengkerut, ada trombosit action ya. Kemudian baru diaktifkan faktor-faktor pembekuannya. Ini macam-macam faktor pembekuannya, resepnya banyak sekali ya. Kemudian yang terakhir proses yang disebut fibrinolisis ya. Nah, sekarang secara garis besar komponen hemostasis itu apa saja ya? Jadi ada vaskulernya ya. Ada 3 komponen yang penting ya. Kalau ditanya komponen hemostasis apa saja? Vaskuler, di mana vaskuler ini komponennya ada tromboplastis jaringan ya. Juga yang aktivator plasminogen yang mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin ya.
Kemudian reseptor trombin ya, ini komponen-komponen yang ada dalam trombin, dalam vaskuler ya. Kemudian trombosit ya, ada ADP, adenosin fosfat, ada serotonin ya, yang sangat menyebabkan vasokonstriksi, ada mengandung histamin ya, ada tromboksan A2 dan platelet faktor 3 ya. Jadi kalau ada yang bertanya trombosit itu terdiri dari apa saja, ini yang saya sebutkan ya. Kemudian faktor-faktor koagulasi ya, yang kompleks nanti yang kita akan tinjau satu persatu ya. Jadi komponen hemostasis ada apa aja? Ada vaskulernya, ada trombositnya, dan harus ada faktor-faktor koagulasinya ya. Nah, sudah saya singgung tadi bahwa pertama kali kalau ada perdarahan timbul ada namanya hemostasis primer ya, pada luka kecil ya, misalnya kesandung kena batu atau kena pisau ya. Nah, itu pada luka kecil ada pembentukan barier hemostatik sementara ya, agregasi trombosit. Tapi kadang-kadang kalau kesenggol sebentar, kesenggol lagi, itu akan keluar darah lagi. Pernah Anda amati? Gitu. Nah, setelah hemostasis primer akan timbul proses yang disebut hemostasis sekunder ya, di mana di situ ada proses pembentukan fibrin ya, di mana fibrin ini bekerja setelah adanya faktor-faktor pembekuan, yaitu ya termasuk tahap selanjutnya ya, hemostasis sekunder ya, sehingga terjadi sumbatan fibrin yang stabil ya, tidak berdarah lagi ya. Kadang-kadang ditutup dengan pakai apa istilahnya, plester apa itu. Nah, ini proses yang normal tadi kan, ada vaskuler, ada unsur trombosit, ada peristiwa pembekuan, jadi penghentian darah, dan sistem fibrinolitik, jadi adanya fibrin yang tidak menyumbat, tapi fibrin yang yang stabil ya, stabil. Sekarang kita lihat pada waktu adanya kerusakan pembuluh darah ya. Bila adanya kerusakan pembuluh darah, artinya ada trauma ya, ada apakah itu sobek ataukah terkena luka atau sesuatu eksiden ya, secara spontan terjadi spasmus ya, jadi spasmus di pembuluh darahnya ya. Hal ini apa? Untuk menghambat aliran darahnya ya. Nah, untuk menghambat aliran darah ini secara refleks ya, sarafnya ini juga bekerja ya, supaya aliran darahnya terhambat sehingga darah yang keluar berkurang ya. Nah, di sini juga trombosit tadi, trombosit bekerja mengeluarkan tromboksan, dia juga bekerja untuk faktor kontriksi, ini utama juga. Dia perannya tromboksan A2 ini juga salah satu faktor untuk kontriksi ya. Jadi pada saat ada trauma ini semuanya bekerja, sarafnya bekerja, tromboksan ini trombosit bekerja juga, dari nyeri ini berkurang ya, adanya lokal myogenic spasmus ya, supaya upaya darah tidak keluar terus ya. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh apa trombosit ya. Ingat nggak, trombosit itu berarti dari pecahan sel ya, alias platelet. Platelet atau trombosit ya bahasa Jawanya ya. Dia suatu sel keping darah ya, pecahan sel maksudnya ya, lempeng darah yang tidak mempunyai nukleus ya, karena dia dari megakariosit ya. Nah, bentuknya memang tidak beraturan seperti koma, kadang-kadang koma dengan ukuran kecil sekali 2–3 mikrometer ya, merupakan pecahan fragmentasi dari megakariosit ya. Dia hanya bersirkulasi dalam darah ya, cuma melintas ya,
dan terlibat dalam mekanisme hemostasis tingkat sel dalam proses pembekuan darah dengan membentuk darah beku ya. Jadi dia di pembuluh darah hanya melintas saja. Baru kalau dibutuhkan dia ke pembuluh darah, ke endotel yang mengalami luka ya. Di mana dia datang ke tempat yang membutuhkan ya. Nah, ini ada range pada manusia ini 200.000 sampai 300.000 ya. Ini hanya untuk pengetahuan aja, nanti kalau ada penyakit yang trombositnya rendah itu apa itu? Demam berdarah ya, terutama demam berdarah ini sangat-sangat merusak trombositnya. Kalau trombositnya di bawah 100 kadang-kadang itu sudah perlu transfusi trombosit ya. Jadi bukan whole blood, bukan darah lengkap, tapi transfusi yang khusus trombosit supaya mencegah terjadinya internal bleeding, mencegah adanya perdarahan dalam ya, semacam itu. Jadi memang harus diawasi jumlah trombosit ini. Kalau pada hewan kita lihat masing-masing spesiesnya. Jadi ada kadar trombosit normal ya. Walaupun nanti Anda tidak praktikum jumlah trombosit, tapi harus tahu bahwa kisaran trombosit untuk hewan misalnya tikus itu berapa, untuk untuk kelinci berapa ya, untuk hewan besar berapa, anjing, kucing paling enggak pasien yang sering kita hadapi itu nanti harus dicari di buku ya, supaya tahu nilai normalnya ya. Karena nilai rentang di bawah ini dapat menyebabkan perdarahan ya. Sebaliknya kalau nilainya di atas ya, trombositosis ya, jadi jumlah trombositnya lebih tinggi dari normal, ada risiko trombosis ya. Jadi semacam gumpalan atau jendalan trombus ya. Jadi itu tidak diinginkan juga kalau di pembuluh darah otak, bahaya ya. Kalau di pembuluh jantung juga bahaya ya. Jadi peningkatan yang terlalu tinggi juga dihindari, dan penurunan juga jangan sampai ya. Jadi semuanya masih rentang normal ya. Jadi itu peran trombosit. Dari sini ada yang bingung? Jelas ya. Jadi masih ingat nggak trombosit itu produksi trombosit ya. Namanya apa? Replikasi atau mitosis dari satu sel ini namanya endomitosis. Prosesnya endomitotik ya. Di mana perbanyakan di dalam satu sel ya, perbanyakan dalam satu sel. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, seterusnya jadi 16 ya. Kemudian menjadi megakariosit, dan kalau sudah dewasa dia pecahan-pecahan selnya namanya trombosit yang beredar dalam pembuluh darah ya. Pembuluh darah tepi atau pembuluh darah perifer itu pembuluh darah yang ada di vena. Yang kita periksa yang sebagai sampel itu kita ambil dari pembuluh darah tepi ya. Nah, diulangi lagi bahwa mempunyai bentuk yang tidak teratur ya, tidak berwarna. Ini karena ada pengecatan ya, ada pengecatan supravital atau pengecatan gimsa sehingga warnanya nila ungu ya, ungu. Lebih kecil dari eritrosit ya, jauh lebih kecil ya, jauh lebih kecil dari eritrosit, dan mudah pecah bila disentuh benda kasar karena dia memang bentuknya tidak beraturan dan kecil ya, lebih kecil ya. Ini Anda bisa bayangkan bahwa trombosit ini kecil, lebih kecil dari eritrosit, dan bentuknya tidak beraturan, tidak bikonkav, tidak seperti kacang, jadi macam-macam bentuknya ya. Nah, kalau ada gangguan ya, ada gangguan, istilahnya kita PT ya, kelainan atau penyakit dari trombosit namanya trombositopete ya. Nah, kalau rendah ya seperti biasa ya, pakai penia, trombositopenia ya. Jumlah trombosit yang terlalu rendah ya. Nah, ini resikonya apa? Perdarahan yang berlebihan dapat terjadi ya. Nah,
Gangguan yang mengurangi jumlah trombosit seperti apa? Misalnya heparin indus trombositopenia ya. Atau penyakitnya trombositik trombositopenik purpura ya. Yang biasa menyebabkan trombosis atau bekuan ya, bukannya perdarahan ya. Nah, kalau jumlahnya lebih tinggi, ini dapat yang disebut trombositosis ya. Yang dapat menyebabkan terbentuknya trombosis pembekuan darah ya. Di mana bisa apa? Menghambat pembuluh darah ya. Bisa mengakibatkan peristiwa stroke kalau pembuluh darah otak, kalau di jantung bisa menyebabkan infark miokard ya, atau di paru emboli paru ya, atau di bagian lain ya. Nah, atau di lengan atau di kaki ya. Jadi jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Jadi istilah ini Anda harus mengenal trombositosis atau trombositopenia ya. Nah, ini gambaran kalau terjadi luka ya. Jadi kalau terjadi luka pada pembuluh darahnya ya ini. Nah, ini aja skema bahwa kalau darah itu misalnya besarnya sekian, nah platelet ini apa? Trombositnya ini sepertujuhnya ya, kecil-kecil ini plateletnya ya. Nah, kalau ada luka di endotelnya mulai ngumpul dia, nanti akan menyebabkan adesi perlekatan ya, mulai masih ada membentuk kolagen ya, serabut-serabut kolagen, di mana pada endotelium yang mengalami kerusakan ya. Setelah terjadi adesi biasanya mengalami agregasi ya, agregasi. Apabila ada pembuluh darah rusak, trombosit kontak dengan tadi serat kolagen maupun endotel pembuluh darah ya. Terjadi perlengketan tadi, aktivasi trombosit, ada adesi ya, kemudian ada sekresi ADP, adenosin fosfat ya, ada tromboksan A2 yang menyebabkan kontriksi ya. Kemudian mulai adanya trombosit saling melengkap tadi ya, membentuk sumbat longgar. Ini masih sumbatnya belum stabil ya. Jadi mulai terjadi plak. Nah, ini terjadi rilis platelet release reaction ya pada adesi ini, ada adesi. Di sini ada ADP, ada serotonin, ada tromboksan A2 ya. Karena memang trombosit ini kandungannya macam-macam ya. Selain serotonin ya, coba dilihat itu pada halaman berapa itu ya. Mengandung faktor pembekuan darah yaitu ADP, adenosin fosfat, serotonin yaitu vasokonstriktor, fibrinogen, ada histamin ya, ada ion kalsium ya. Dan juga tromboksan A2 ya. Tromboksan A2 ini juga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah yang terluka ya. Dan juga ya ini gambaran kalau terjadi luka di pembuluh darah ya, dan mulai adanya reaksi adesi ya. Jadi pertama tadi agregasi, adesi, agregasi, dan kemudian adanya adesi dan sekresi ya, sekresi. Nah ini ya. Apabila ada pembuluh darah yang rusak ya, nah agregasi terjadi. Kemudian semua trombosit ya mengarah ke sini ya. Pengeluaran adanya platelet faktor 3 tadi, PF3 tadi ya. Nah, ini nanti lama-lama terjadi sumbatan yang stabil ya. Jadi kalau ada proses terjadinya luka pada endotel, ini proses terjadinya apa? Adesi dan agregasi maupun sekresi trombosit ya, untuk menutup lukanya ya, menutup lukanya. Nah, ini diulang lagi ya, coba pelan-pelan ya, pada proses adanya jas atau kerusakan pada pembuluh darah ya. Tadi ada
reaksi pembebasan trombosit di satu pihak ya. Kemudian juga ada vasokonstriksi dari pembuluh darahnya juga mengalami vasokonstriksi sehingga aliran darahnya berkurang ya. Nah, kalau udah aliran darah berkurang ada sumbatan hemostasis yang primer ya. Di satu pihak setelah pembebasan trombosit tadi dia mengeluarkan serotonin, membebaskan PF3, membebaskan tromboksan A2 ya. Kemudian tadi ada bentuk perlekatan trombosit agregasi ya, agregasi trombosit yang kemudian selanjutnya akan terjadi fusi trombosit untuk membentuk sumbatan hemostasis stabil. Dan ini dibutuhkan ini PF3 dan faktor-faktor pembekuan darah ya, faktor-faktor pembekuan darah. Nanti ada proses intrinsik dan ekstrinsik ya. Kemudian juga adanya trombin yang aktif ya, di mana terus mengaktifkan fibrin ya, dan akan terjadi sumbat hemostasis stabil. Ini DN-nya ya, jadi supaya berhenti perdarahan ya. Untuk menuju ke sini ini masih ada prosesnya tadi, makanya ada proses pembukaan darah, mengaktifkan trombin ya, mengaktifkan fibrin supaya fibrin ini membantu terbentuknya hemostasis stabil ya. Jadi gambar ini jangan dilupakan ya. Nanti dibaca lagi. Nah, ini proses pembekuan darah ini ya. Katanya kok ruwet sibuk. Nah, jangan ruwet, tapi ini dari gambar ini bisa ada pertanyaan banyak ini. Makanya kalian jangan tidak senang dengan gambar ini ya. Kenapa Bu yang harus diperhatikan? Di sini nih ada jalur ya, namanya jalur intrinsik. Ini jalur yang ada dalam pembuluh darah ya, jalur darah. Ada kotak ini menunjukkan bahwa faktor 12, ini faktor pembekuan darah yang nomor 12. Jadi ada nomor 1 sampai 12 ya. Jalur intrinsik ini dimulai dengan mengaktifkan apa? Jalur nomor faktor pembekuan 12 menjadi faktor 12A ya. Nah, ini dibutuhkan HMW kininogen ya. High molecule apa? High molecule singkatan apa HWK itu? High molecule W-nya apa, Mbak? Bahasa Inggris ini faktor pembekuan ya, ada kok. High molecule weight ya, high molecule weight kininogen ya. Ini berat molekul besar ya, berat molekul besar ya, dibutuhkan ini HMW kininogen ya. Yang mengaktifkan faktor 12 menjadi faktor 12 aktif ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang terlibat dalam jalur intrinsik ini faktor pembekuan berapa aja? Faktor 12, faktor 11, faktor 9, dan faktor 8 ya. Perhatikan 12 menjadi 12A, jadi 12 yang aktif ya. 12A aktif ini dibutuhkan untuk mengaktifkan faktor 11 menjadi faktor 11A ya. Faktor 11A bersama-sama kalsium ini mengaktifkan faktor 9 menjadi faktor 9 yang aktif ya. Kemudian faktor 8 dia kalau sudah aktif ya ditambah dengan kalsium dia akan membentuk suatu kompleks yang bisa mengaktifkan faktor 10 dan faktor menjadi faktor 10A ya. Jadi dalam proses pembekuan darah itu ada jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik
ya di jaringan, dan namanya common ya, jalur yang bersama ya. Di mana yang jalur bersama ini dimulai mengaktifkan apa? Faktor berapa? 10 menjadi faktor berapa? Menjadi faktor apa? 10 aktif. 10 aktif ya. Nah, kalau ada pertanyaan, tak kasih anu ini apa? Kunci ya. Untuk mengaktifkan faktor 10 menjadi faktor 10A dibutuhkan faktor apa saja? Nah, ini banyak ini, harus hafal ini. Faktor 9A, faktor PF3, faktor 8A, dan ion kalsium. Ya, kok ini kompleks dibutuhkan untuk mengaktifkan faktor 10A ya. Nah, ini juga dia juga dibantu dengan ini ya. Faktor 7 pada proses ekstrinsik ini diawali dengan faktor 7 di mana dia dibantu dengan faktor 12, faktor 9A, faktor kalsium, ion kalsium menjadi 7A ya. Kemudian 7A ini bersama-sama faktor jaringan dan ion kalsium dia membantu mengaktifkan 10 menjadi 10A. Jadi ini banyak faktor yang terlibat. Selain ini, selain apa? 4 ini juga ada dari ekstrinsik dia membutuhkan faktor 7A, faktor jaringan dan kalsium. Kenapa di sini masih ada terusannya? Karena di sini 10A ya, 10A nanti bersama-sama dengan 5A bersama kalsium dan PF3 ya. Ini yang disebut protrombikinase ya. Jika ada pertanyaan, protrombikinase terdiri dari apa saja ya? Dari faktor 10A, 5A, PF3 dan kalsium. Nah, ini yang mengaktifkan protrombin, ini faktor pembekuan 2 menjadi trombin yang aktif ya. Di mana trombin yang aktif ini dibutuhkan untuk mengaktifkan fibrinogin menjadi fibrinogin M ya. Istilahnya menjadi fibrin M, sorry. Ya. Kemudian prosesnya menjadi fibrin PS dan dibantu dengan 13A dan ion kalsium untuk mendapatkan fibrin yang stabil ya, fibrin yang stabil. Nah, ini proses pembekuan yang kompleks ya, memang tidak ada itu sudah apa perjalanan yang fisiologi ya. Sudah kebesaran Allah membuat seperti ini. Nanti kekurangan salah satu faktor pun juga akan mengalami yang disebut kelainan hemofilia semacam itu ya, kurang faktor 8, kurang faktor 7 semacam itu ya. Jadi sekali lagi dari gambar ini sangat kompleks ya. Sekali lagi bahwa perhatikan bahwa pada jalur intrinsik ini terlibat faktor 12 menjadi 12A ya. 11 menjadi 11A dibantu kalsium untuk mengaktifkan 9 menjadi 9A ya. Kemudian faktor 8A bersama-sama kalsium ini dia mengaktifkan jalur 10 ya. Jalur bersama yang terlibat ini macam-macam ya, dimulai dengan faktor pembekuan 10 ya. 10, 5, 2. Nah, ini istilah-istilah protrombin menjadi trombin ya. Ini dibutuhkan trombokinase ya, trombokinase ya. Protrombinase sorry, menjadi trombin ya. Kemudian trombin ini yang mengaktifkan fibrinogin menjadi fibrin ya. Ini prosesnya dibantu dengan faktor 13 menjadi fibrin stabil. Untuk menjadi fibrin stabil aja loh kok menggok-menggok sibuk. Nah, itu memang pelajarannya seperti itu ya. Jadi ini tolong dihayati ya. Enggak dihafalkan tapi dimengerti ya.
Jadi dari satu gambar ini akan nanti muncul beberapa pertanyaan yang Anda harus mengerti untuk mendapatkan fibrin stabil ini, ya. Sedangkan ini, nah ini banyak keterangan-keterangan. Ini merupakan cuplikan-cuplikan tambahan keterangan dari gambar pokok tadi, ya, gambar kompleks tadi, ya. Ini 1, 2. Nah, ini faktor ini sumbernya di mana, ya? Fibrinogin, protrombin ini sumbernya dalam hati, di dalam hati, hepar, ya. Jaringan yang rusak dan trombosit aktif. Ini kalau tahu, ingin tahu sumbernya masing-masing, ya, terutama pada liver. Makanya kalau liver itu rusak, ada gangguan pada liver, itu biasanya juga ada mudah terjadi gangguan perdarahan, ya, gangguan hemostasisnya, ya. Nah, ini juga singkatan yang dari gambar tadi, ya, untuk memudahkan kalian, ya. Faktor jalur intrinsik tadi itu terlibat dari apa, ya? Dari 12, 11, 9, 8, terus kompleksnya ini, ya. Terus 12A dan 9A, ya. Terus jalur ekstrinsik apa saja, ya? Sama, utamanya apa? 10, 10A, 5 tadi, 2 dan 1. Kita lihat gambarnya lagi, ya. Jadi harus diulang-ulang lagi supaya Anda tidak bingung, ya. Supaya tidak bingung. Nah, ini juga sebenarnya sama, ya, sama dengan gambar yang tadi, ya. Nanti Anda lebih dicermati, ya, masing-masing gambar. Ini potongan dari gambar yang tadi. Anda sudah mengunduh semua, sudah bisa mendownload materi ini. Kalau untuk diunduh belum bisa, dokter, hanya bisa dilihat melalui aula. Kalau Anda mau, nanti saya dikasih emailnya, nanti kirim materi ini supaya Anda bisa masing-masing punya, bisa sewaktu-waktu bisa dibuka, ya. Baik, dokter. Ya. Jadi tolong ini potongan untuk menerangkan yang jalur bersama dan jalur yang depan tadi, ya. Nah, ini juga sama. Ini memang ada tambahan dari Bu Ratna. Ini juga keterangan masing-masing. Kalau saya jelaskan sekarang tambah mumet nanti, ya. Dibaca secara pelan-pelan. Ini mendetailnya dari masing-masing dari depan tadi. Ya, dari gambar yang awal tadi yang saya jelaskan tadi itu sama aja. Ini lebih detailnya, ya. Nah, ini juga gini. Mekanisme fibrinolisis yang mekanisme yang terakhir, ya. Di mana pengaktifan dari plasminogin. Plasminogin ini perlu menjadi plasmin dulu, ya. Nah, untuk menjadi plasmin dia butuh aktivator. Jaringan berasal dari mana? Dari protein C aktif, ya, untuk mengaktifkan plasminogin menjadi plasmin, ya. Kemudian berubah membantu fibrinogin, ya. Fibrinogin menjadi fibrin yang hasil yang fibrin degradation product FDP yang stabil, ya. Jadi ini mengaktifkan untuk hasil fibrin menjadi produk terakhir ini butuh pengaktifan plasmin, ya, plasmin untuk mengubah fibrin menjadi fibrin, ya.
Nah, dari plasminogen, plasmin butuh aktivator jaringan. Dia juga akan melepas 12A yang menjadi fragmen 12 ya. Dia aktif pembekuan 5 dan pembekuan 8 ya. Plasmin ini melepaskan, mengaktifasi ya. Semacam itu. Nah, ini juga sama. Plasminogen diaktifkan menjadi plasmin untuk mendapatkan fibrin menjadi fibrin degradation product ya. Nah, ini kalau ada luka ya, ada luka ini ada pembentukan kinin ya. Karena kinin itu apa? Untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah ya. Jadi pembentukan kinin itu dibutuhkan untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah ya. Di mana pada 12A ini sebagai aktivator faktor 11 dan 12A ini juga ada proses aktivasi plasminogen tadi ya. Di sini dibutuhkan pada saat proses fibrinolisisnya ya. Nah, bagaimana kalau ada kelainan hemostasis ya? Nah, tentunya kelainan hemostasis terjadi apabila ada kelainan pada komponennya ya. Apakah dia kelainan pada vaskulernya ya? Apakah ada gangguan perdarahan abnormal itu karena kelainan dari vaskulernya? Ataukah kelainan dari trombositnya ya? Nah, gangguan dari trombositnya karena apa ya? Misalnya keradangan pembuluh darah ya, itu pada pembuluh darahnya, atau dengan kelihatan kalau ada kelainan hemostasis itu mudah memar ya, mudah memar. Terus ada juga yang merah ya, kadang-kadang di wajahnya itu kelihatan arteri kecil-kecil itu suka apa, kelihatan merah ya. Itu bukan apa, bukan ganggu apa kelainan, tapi memang sering pecah arteri dalam apa kecil-kecil itu pecah sehingga kelihatan merah ya. Yang disebut perdarahan spontan pada pembuluh darah kecil ya. Pada kulit menimbulkan PTHY ya, atau mungkin ada kelainan yang bersifat herediter ya, dari turunan ya, dari turunan. Nah, kelainan sendiri, kelainan dari trombositnya. Kalau kelainan trombosit ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Dari yang kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu bisa karena perolehan, bisa karena keturunan atau herediter ya, herediter ya. Sedangkan kalau kuantitatif ini karena kegagalan produksi ya, atau mungkin lifespan-nya yang berkurang ya, atau mungkin gangguan atau hipoplasia itu berkurangnya produksi di sumsum tulangnya ya, atau gangguan dari sintesa trombositnya ya, jadi cikal bakalnya dari megakariositnya yang berkurang ya. Nah, ini megakariosisnya tidak cukup. Itu berarti jumlahnya yang berkurang ya. Tapi kalau yang kualitatif itu biasanya karena keturunan ya. Nah, kalau kehilangan dari beberapa faktor koagulasinya ya, apakah itu kelainan kongenital ya, itu biasanya salah satunya kekurangan, misalnya defisiensi dari faktor 8 ya, hemofilia ya. Hemofilia A yaitu biasanya defisiensi faktor 8 ya. Di mana DE merupakan apa? Kelainan sex link ya, yang resesif ya, yang diturunkan dari, kalau pada hewan, dari induk ke anak jantan ya. Dan ini merupakan gangguan perdarahan yang berlebihan pada, apakah itu pada hewan atau kepada manusia ya. Dan kalau hewan biasanya pada anjing atau kucing ya, yang defisiensinya
faktor 8 tadi ya. Sedangkan kalau hemofilia B itu defisiensi dari faktor 9 ya. Ditemukan pada anjing juga ya, tapi gejalanya tidak terlalu berat ya, tidak seberat kalau hemofilia A ya. Tidak, karena tidak nampak ya. Karena jelas di kekurangan dari faktor 9 ya. Ada juga yang disebut pseudohemofilia ya. Pseudohemofilia ini atau disebut von Willebrand, ini penemunya ya. Ini faktor von Willebrand ini yang membawa dari faktor 8 juga, jadi hampir sama dengan hemofilia A, tapi menyerupai ya, menyerupai namanya pseudohemofilia von Willebrand ya. Jadi menyerupai hemofilia A karena faktor von Willebrand ini pembawa dari faktor 8 ya. Kemudian ada yang kelainan yang didapat, apakah karena kalau pada hewan itu pernah terjadi keracunan makan rumput yang namanya warfarin ya, rumput mengalami warfarin itu juga bisa menyebabkan perdarahan yang sulit di apa kayak seperti keracunan ya, sulit di stop juga, harus ditambah dengan disuntik dengan vitamin K ya. Terus misalnya kekurangan vitamin K ya, karena vitamin K ini penting untuk pembentukan beberapa protein koagulasi ya, misalnya faktor 2, faktor 7, faktor 9 dan 10 ya. Biasanya kalau kekurangan vitamin K ini ada kasus pada anjing ya, terlihat perdarahan pada lubang hidung ya, dan itu pada lubang hidung atau mungkin di apa perdarahan di tempat lain ya, sehingga menyebabkan shock ya. Nah, untuk mendeteksi ini bagaimana untuk mengetahui kelainan ya. Nah, untuk mendiagnosa gangguan hemostasis ya. Walaupun Anda nanti tidak praktikum, tapi harus tahu ya diagnosis untuk melihat gangguan hemostasis ini apa ya. Untuk melihat waktu protrombin ya, protrombin time ya. Ini untuk melihat faktor intrinsik 7 dan faktor bersama ya. Kemudian untuk melihat faktor intrinsik ya dan faktor bersama kita pakai APTT ya. Activated Partial Thromboplastin Time ya. Ini pada kedokteran biasanya diutamakan ya, jadi diperiksa ya kelainan-kelainan pada manusia itu lihat APTT-nya ya. Kemudian untuk melihat fibrinogennya pakai diperiksa waktu trombinnya ya. Trombin time ya, kalau TT ini trombin time ya. Nah, kita pernah praktikum berapa tahun yang lalu penghitungan platelet ya, penghitungan trombosit ya. Penghitungan trombosit itu hampir sama dengan perhitungan eritrosit maupun leukosit ya, cuman hanya reagennya yang berbeda ya, pakai Resaker. Bisa juga kualitasnya dilihat hapusan darah ya, tapi itu secara kualitatif, enggak kuantitatif. Kalau kuantitatif ya pasti dihitung jumlah plateletnya, jumlah trombositnya ya. Apakah dia di bawah 100, 1000, ataukah di atas, ataukah masih dalam range normal ya. Ini jumlah platelet ya. Tapi dengan alat yang baru, dengan hematologi analyzer ya, kalau Anda memasukkan sampel itu akan terbaca semua parameter darah lengkap. DL itu darah lengkap, akan muncul semua parameter untuk anemia, parameter untuk infeksi ya, untuk LED ya, termasuk juga jumlah trombosit ya. Udah, jadi dengan alat yang baru kita enggak usah ngitung, tapi sudah secara otomatis nampak jumlah plateletnya ya. Oke ya.
Jadi ini PR-nya, Anda masih harus mengamati tadi masing-masing keterangan yang ada di sini ya. Semacam ini. Nah, ini ya. Ini memang ceritanya kalsium faktor 4 dicari, sebuah faktor koagulasi sebagai berbagai fase pembekuan darah ya. Fase 4 ini keterangannya seperti itu ya. Diamati nanti ada waktu untuk mencermati masing-masing gambar ini ya. Ada lagi YouTube ya, Mas Aldi, ya. Iya, dokter. Ini saya stop share saya. Nanti aja tak kirim melalui email, kamu kasih alamat emailnya. Sekarang ganti, kita lihat YouTube supaya Anda lebih bisa bayangkan bahwa proses pembekuan itu seperti apa. Ya mungkin Anda lebih ngeh nanti ya. Oke, silahkan share screen, dokter. Share screen untuk YouTube-nya ya. Hemostasis is the process that controls bleeding at the site of injury. Blood loss is stopped by formation of blood clots that seal the breaks in blood vessels. Hemostatic mechanisms involve small cell fragments known as platelets and a dozen of soluble clotting factors. These elements are always present in the blood in their inactive form, ready to activate, typically within seconds of an injury. When blood vessels are damaged, blood is exposed to components of the surrounding tissue. Some of these components bind to and activate platelets. Activated platelets are involved in all stages of hemostasis. First, they secrete chemicals that induce blood vessels to constrict, thereby reducing blood loss. This is known as vascular spasm, the most immediate response to tissue injury. Vascular spasm is also triggered by local pain receptors and by substances released by endothelial cells. Second, activated platelets become adhesive to each other and to the endothelium. They clump together, forming a platelet plug. They also secrete substances that attract other nearby platelets, activating them in a positive feedback loop, speeding up the formation and propagation of the plug. Third, the surface of activated platelets serves as the site for coagulation, the formation of blood clots. A clot is essentially a platelet plug reinforced with strands of a protein called fibrin, the final product of the coagulation cascade. Coagulation is a complex chain reaction where one clotting factor activates the next in the multi-step pathway. There are two activation pathways for coagulation. The extrinsic pathway starts with the exposure of blood clotting factors to the tissue factor, TF, in the extravascular tissue. This pathway is induced by injuries to blood vessels. The intrinsic pathway, which involves only factors within blood vessels, is thought to serve as a positive feedback loop, amplifying coagulation. The two pathways converge into a common pathway, producing thrombin and ultimately fibrin. Thrombin has the central role in the coagulation cascade. It cleaves soluble fibrinogen to generate insoluble fibrin. Thrombin also further activates platelets and initiates a positive feedback loop that is essential for clot propagation. Blood clots prevent blood loss during wound healing, but once the vessels are repaired, they must be dissolved to restore blood flow. This process, called fibrinolysis, is a small cascade that produces the enzyme plasmin. Plasmin cleaves fibrin and dissolves the clot. Because most clotting factors are produced in the liver and their production requires vitamin K, liver diseases such as cirrhosis and vitamin K deficiency may cause excessive bleeding. The main bleeding disorders, however, are inherited. These conditions are caused by gene mutations that lead to deficiency of a certain clotting factor. They are usually treated with replacement therapy, using purified factors produced by recombinant technology, or frozen platelets.
While formation of blood clots is critical to control bleeding, inappropriate coagulation can be dangerous. In fact, far more people die from unwanted blood clotting than from clotting failure. Unwanted blood clot formation, known as thrombosis, is the most common cause of blocked arteries in heart attacks, strokes, and pulmonary embolism. Factors that prevent inappropriate coagulation include platelet repellent property of the endothelium, anticoagulant factors, enzymes that prevent clot formation, and the fibrinolysis cascade that dissolves blood clots after they are formed. Fluidity of normal blood flow also helps dilute the small amount of thrombin that forms spontaneously. Decreased flow or stagnation of blood may increase risks for thrombosis. People with high risks of unwanted blood clotting are treated with drugs that inhibit platelet aggregation, such as aspirin, or drugs that inhibit coagulation, such as heparin or warfarin. Oke ya. Tadi juga gambaran yang lebih atraktif ya. Jadi gambaran kalau ada proses hemostasis dan jangan sampai ada trombosis dalam pembuluh darah ya. Dijaga jangan sampai ada penyumbatan di dalam pembuluh darah. Makanya harus ada proses fibrinolisis tadi ya. Tadi PR-nya apa? Jadi melihat masing-masing proses intrinsik bagaimana, ekstrinsik bagaimana, terjalur bersama seperti apa ya. Supaya nanti Anda sukses dalam ujian akhir ya. Jadi untuk hematologi, untuk proses mempelajari gambaran darah mulai dari hematopoiesis ya, eritropoiesis ya, kemudian kelainan eritrosit ya, bentuk-bentuk eritrosit, kemudian leukosit dan penyimpangannya dan penyakitnya, dan yang hari ini hemostasis ini harus Anda kuasai. Dan juga masing-masing yang mempunyai yang mendapatkan tugas kelompok udah mulai dibuat supaya nanti pada saat akan didiskusikan sudah hampir sempurna ya. Harus didukung dengan hasil-hasil laboratorium, hasil diagnosa laboratoriumnya ya. Karena kelompok ini juga ada toh yang untuk hemostasis ya. Ada yang dapat ini. Sudah dibagi kelompoknya untuk kelas D. Masing-masing kelas ada 6 kelompok makalah ya. Kelas D semester 5 dan kelas D semester 7 masing-masing ada 6 topik ya, ada 6 topik. Salah satunya mengenai hemostasis ya. Usahakan pada hewan dan didukung oleh hasil laboratorium ya. Kemudian kalau Anda membutuhkan materi tadi, PPT, saya tolong dikirim alamat emailnya ya, countingnya tadi, nanti segera saya kirimkan, mumpung belum saya tutup ininya laptopnya ya. Baik, materi sudah saya sampaikan, monggo kalau ada pertanyaan. Untuk hari Kamis semua online ya, online kami usahakan nanti dibantu Pak Faisal untuk mencari gambaran-gambaran untuk menyajikan bagaimana praktikum kering ya, Ini yang hadir kok hanya 75 ya, padahal harusnya berapa? 90 ya. Untuk absensi saya nggak menitik satu-satu, saya percaya kalian udah cukup dewasa, hanya tolong kalau memang waktunya kuliah walaupun melalui Zoom, usahakanlah ya, usahakan harus dengarkan, harus ikut benar, nggak cuman absen terus menghilang ya. Ya baik, terima kasih perhatiannya, sampai ketemu nanti pada saat
diskusi, saya mungkin masuk di kelas Anda lagi ya. Nah, selamat menyiapkan makalah, selamat menyiapkan UTS ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti, bisa menguasai ya, memahami masing-masing topik sehingga secara keseluruhan Anda bisa menginterpretasi, ya, mengartikan hasil laboratorium ya. Jadi membaca laboratorium itu maknanya apa ya. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat belajar ya. Ini udah mau luring ya. Nanti November rencananya bisa tatap muka ya. Jaga kesehatan terus ya, tetap prokes ya. Selamat pagi. Salam sehat ya. Terima kasih banyak dokter. Selamat Terima pagi. kasih dokter. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Ya, oke.